Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul kaya dalam semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 461. Menerobos masuk ke villa Taman Dahua. Tiancheng pergi makan bersama seorang anak dari keluarga Lu. Ucap Sun Tianyao. Cepat cari dia. Tiba-tiba aku memiliki firasat yang buruk. Kelopak mataku terus berkedut. Walaupun sekarang kita pasti berhasil, tapi kita tetap tidak boleh lengah. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam. Presiden, barusan ada orang yang bernama Qin Lang pergi ke Pulau Taohua. Informan kita bilang dia merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Qin Lang. Dia bukannya sudah diusir dari rumah oleh Qin Boxiong dan tidak bisa kembali lagi. Sun Dahua mengerutkan alisnya. Sun Dahua tidak pernah meremehkan Qin Lang hanya karena Qin Lang bukan lagi orang dari keluarga Qin. Qin Lang ini sangat kuat, terlihat paling menonjol di keluarga Qin. Hanya saja Qin Boxiong yang keras kepala ini tidak tahu cara menggunakan Qin Lang. Qin Lang tidak akan bermasalahkan? Tanya Sun Dahua. Tuan tenang saja, 3 pemimpin Suesa adalah pendekar tingkat master. Walaupun Qin Lang juga master, tapi dia tetap tidak akan bisa mengalahkan 3 pemimpin yang menyerangnya secara bersamaan. Apalagi masih ada aku. Qin Lang hanyalah bocah berumur 20-an tahun. Kalau dia datang, aku akan membunuhnya. Baik, Sun Dahua menganggukkan kepalanya dengan puas. Paman Zi bicara dengan sangat lemah, membuat orang merasa dia hanyalah pria tua yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dilihat dari pengalamannya, maka orang akan tahu di balik penampilannya yang tua ini, Paman Zi memiliki kekuatan yang tidak bisa ditebak. Dulu dia juga pernah melawan banyak musuh di dunia. Kemudian ada serangan dari pembunuh internasional. Pria tua ini bisa membunuh orang tersebutannya dengan sebuah koin. Pria tua ini memiliki reputasi yang lumayan besar di dunia. Hanya saja dia berada di keluarga Sun, sangat jarang menunjukkan mukanya, sehingga semua orang mulai melupakan keberadaan orang ini. Bisa menjadikan Paman Zi yang bertingkat master sebagai pengurus rumahnya, bisa dilihat Sun Dahua memang memiliki jalan pikirannya sendiri. Kalau ada Suesa dan Paman Zi, maka aku bisa tenang. Haha, keluarga Song itu mengira keluarga Sun tidak bisa menghadapi keluarga Qin tanpa kehadirannya. Sun Dahua sangat bangga. Duar. Tiba-tiba pintu besar rumah meledak ke arah 2 sisi, seperti diledakkan dengan bom yang banyak. Pintu besar rumah ini bukan dibuat dengan bahan yang biasa, tapi dibuat dengan bahan terkuat dan teknik tertinggi di dunia, bahkan bisa menahan ledakan bom biasa. Tapi sekarang pintu besar ini hancur begitu saja seperti terbuat dari kertas. Semua orang terkejut. Siapa pengawal yang menjaga di samping pintu langsung menodongkan pistolnya ke arah pintu dengan kewaspadaan yang tinggi. Seorang pemimpin di antara para pengawal, merupakan seorang pria muda yang sudah dilatih secara khusus dan ketat. Dia cepat-cepat berlari ke depan Sun Dahua, melindunginya dengan badannya, sambil berkata, "Presiden, lantai 1 serahkan pada kami, Anda dan yang lainnya bersembunyi di lantai 2 dulu. Tidak perlu, hanya gangguan kecil saja, di sampingku ada Paman Zi, tidak akan ada masalah." Sun Dahua tertawa, semua orang melihat ke arah pintu. Di tengah asap ada seorang pria muda yang mengenakan jaket merah, mukanya terlihat dingin, dengan santai masuk ke dalam. Rambut panjang di belakang kepala pria muda ini sedikit keriting yang terbentuk secara alami ini terlihat sangat memikat. Kalau ada wanita yang melihatnya, pasti wanita itu akan langsung menyukainya. Qin Lang. Ada orang yang terkejut. Mereka baru membicarakan Qin Lang. Qin Lang langsung sampai di sini. Barusan semua orang termasuk Sun Dahua sudah melihat foto Qin Lang, tapi mereka tetap kaget dengan penampilan dan aura Qin Lang ini yang berbeda dengan yang ada di foto. Tatapan di kedua matanya yang meremehkan. Semuanya tidak bisa dimiliki oleh orang biasa. Master Qin. Sun Dahua lebih memahami Qin Lang, bahkan dia mengetahui panggilan Qin Lang yang misterius ini. Hehe,
Walaupun kamu adalah seorang master, tapi memangnya kamu tidak merasa kalau kamu terlalu percaya diri datang sendirian ke sini? Ekspresi Sun Dahua sama sekali tidak berubah. Dia mengangkat gelas anggurnya, meminumnya seteguk, terlihat sangat tenang, tapi mata Sun Dahua terlihat sedikit menggelap. Qin Lang tidak menjawabnya. Dia hanya berjalan dengan santai menuju aula utama. Para pengawal menodongkan pistolnya ke arah Qin Lang. Mereka semua berteriak, berhenti melangkah. Kalau tidak kami akan membunuhmu. Sun Dahua sangat terkejut, berdasarkan perjanjian dengan Suesa. Seharusnya 3 pemimpin Suesa sudah mengincar Qin Lang dari tadi, tapi kenapa Qin Lang masih bisa masuk ke dalam markas besar grup Dahua begitu saja? Qin Lang tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menganggap peringatan dari para pengawal. Dia lanjut berjalan ke depan seperti sedang berjalan santai di taman, membuat Sun Dahua dan petinggi lainnya merasa sangat tertekan, seperti dewa kematian yang sedang mendekati mereka. Dor dor dor. 8 pengawal mulai menembakkan pistolnya ke arah Qin Lang. Mereka mengincar organ vital milik Qin Lang. Mereka adalah pengawal yang sudah terlatih dengan sangat baik, jadi mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk membunuh Qin Lang di tempat. Memangnya, kalian tidak pernah dengar cucu keluarga Qin ini juga tidak takut dengan AK? Ucap Qin Lang dengan santai, tiba-tiba dia menghilang begitu saja, tapi suaranya masih terdengar di aula utama. Semua orang melamun, semua peluru yang melesat dari pistol tadi mengenai lantai, tembok dan langit-langit. Tidak ada satu peluru yang mengenai badan Qin Lang. Reaksi para pengawal ini juga sangat cepat, karena serangannya tidak ada yang mengenai Qin Lang, maka mereka semua langsung melihat sekelilingnya untuk mencari Qin Lang, tapi mereka juga tetap terkejut. Tidak mungkin Qin Lang sama sekali tidak terluka di tengah serangan banyak peluru seperti itu. Kemudian Qin Lang yang seperti hantu tiba-tiba menghampiri para pengawal, seperti sebuah cahaya yang melesat dalam sekejap. Kemudian pergelangan tangan para pengawal terasa sakit, walaupun mereka semua menahan diri agar tidak berteriak, tapi semua pistol di tangan mereka terjatuh ke atas karpet di lantai. Ini adalah kedua kalinya mereka merasa kaget. Tidak mungkin ada orang yang bisa menjatuhkan pistol 8 pengawal yang sudah bertarung ratusan kali ini. Kekuatan Qin Lang ini benar-benar tidak masuk akal. Pistol adalah jiwa pengawal. Kalau pistolnya dijatuhkan lawan, maka itu adalah hinaan dan kegagalan terbesar bagi mereka. Jadi mereka semua sangat marah. Mereka bersama-sama melancarkan serangannya pada lawan yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mereka ini. Qin Lang membongkar pistol yang ada di tangannya. Menghadapi 8 pengawal yang sedang menyerang dirinya, Qin Lang hanya melempar beberapa peluru yang ada di tangannya. Dalam sekejap beberapa peluru itu mengenai para pengawal yang sedang berlari ke arahnya. Para pengawal terbaik dan bergaji ratusan juta per tahun ini terjatuh begitu saja. Kening mereka semua terkena peluru. Apa ini? Muka semua orang berubah. Orang yang tidak terluka sama sekali oleh peluru apakah masih bisa disebut sebagai orang? Tidak disangka kekuatan Qin Lang sudah sebesar ini. Benar-benar menakutkan. Muka Sun Dahua sekarang sedikit berubah. Tentu saja dia mengetahui kehebatan Qin Lang, maka dari awal dia sudah membuat rencana. Tapi kenapa Suesa sampai sekarang masih belum muncul? Orang sekuat ini kalau mau membunuh orang, mungkin dalam 1 detik semua orang di dalam rumah ini akan mati. Paman Zi, Sun Dahua mengarahkan pandangannya pada pria tua di sampingnya. Sudah beberapa kali, kalau keluarga Sun sedang mengalami krisis, maka Paman Zi pasti akan membantunya, dan keselamatan keluarga Sun akan terjamin. Bab 462. Master Transmigrasi. Paman Zi berkata dengan datar, "Pemuda, kalau kamu pergi dari sini sekarang, aku mungkin bisa mengampunimu." Qin Lang melipat tangannya, berkata dengan datar, "Oh, kalau kamu sekarang berlutut di depanku, aku akan berjanji mayatmu tetap utuh." Qin Lang tetap berjalan ke depan. Sekarang pemimpin pengawal yang berdiri di samping Sun Dahua itu sudah tidak ada jalan lain selain berlari ke arah Qin Lang untuk menonjoknya, tapi Qin Lang cukup menggenggam tangannya dengan santai. Tangan pengawal tersebut sudah patah. Selanjutnya Qin Lang mendorongnya ke depan.
mencekik lehernya sampai patah. Terakhir terjatuh di depan Sun Dahua dengan keras. Hehe, pria tua tertawa dingin, tiba-tiba dia berlari ke arah Qin Lang sambil melancarkan tonjokannya ke arah muka Qin Lang. Badan Paman Zi sangat kurus, auranya juga lemah, terlihat tidak memiliki kekuatan sama sekali, tapi kekuatan di dua kepalan tangannya ini sangat besar seperti bisa membelah gunung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kecepatannya lebih cepat 100 kali lipat dari beberapa pengawal barusan, seakan-akan hanya dalam satu kedipan mata tonjokannya itu sudah akan mengenainya. Qin Lang tahu kemampuan pria tua ini lebih hebat daripada master nomor 1 di Tiongkok, Xiang Feilong. Pria tua ini pasti memiliki peringkat atas di dunia bela diri. Wah, akalnya banyak juga, ucap Qin Lang. Kemudian dia mengayunkan tangannya, kepalan tangan yang diselimuti dengan angin yang sangat kuat mengarah ke Paman Zi. Qin Lang juga tidak menghindari tonjokan maut dari Paman Zi sama sekali, tapi di tengah jalan Qin Lang menarik tangannya kembali. Itu adalah gaya bertahan. Yang tidak disangka adalah tonjokan secepat listrik itu juga bisa ditarik secepat itu. Master transmigrasi. Muka Paman Zi berubah. Satu jurus yang ditunjukkan oleh Qin Lang itu sudah membuatnya berada di atas angin, karena Paman Zi tahu Qin Lang ini adalah master transmigrasi. Tingkatan pendekar sangat rumit, kalau berlatih dari tingkat paling bawah, perlahan-lahan bisa memasuki tingkat kekuatan batin, yang dibagi menjadi kekuatan kecil, menengah, besar dan puncak. Kemudian kalau bakatnya sangat besar dan cukup rajin, orang baru bisa masuk ke tingkat master. Orang yang bertingkat master sudah merupakan orang yang sangat luar biasa di dunia bela diri. Tingkatan master juga sangat rumit. Paling atas adalah alam dewa lahi, di bawahnya adalah transmigrasi. Ketua geng pemuda Tiongkok yang sudah mati, Zhang Wuya, juga memiliki tingkat master transmigrasi. Di hadapan dua tingkatan master ini, semua orang hanyalah semut yang mudah diinjak-injak. Paman Zi menarik tangannya kembali sambil mundur ke belakang. Dia menonjok tembok dengan keras. Tembok yang kuat bagai baja ini pun hancur. Tidak disangka, kamu adalah seorang master transmigrasi. Semudah ini. Muka Paman Zi terlihat sangat berat. Bisa dibilang orang yang berhasil mencapai tingkat transmigrasi hanyalah satu orang dari ratusan juta orang, dan yang berhasil mencapai tingkat transmigrasi, kebanyakan adalah orang tua berumur 80-90 tahun. Zhang Wuya adalah salah satu pengecualian, tapi dia juga sudah berumur 50-an tahun. Sementara Qin Lang yang baru berumur 20-an tahun sudah mencapai tingkat transmigrasi. Paman Zi sama sekali tidak menutupi rasa kagetnya. Sejak kapan ada orang sehebat ini di dunia ini? Baru berumur 20-an tahun. Walaupun dia bicara seperti ini, tapi dia cepat-cepat berdiri di depan Sun Dahua untuk melindunginya dengan baik, karena Qin Lang ini tidak boleh diremehkan. Lengah sedikit mungkin keluarga Sun malam ini akan hancur. Oh, kamu sekarang baru mengetahui kehebatanku. Sudah terlambat. Qin Lang terus mendekati mereka. Mencari masalah denganku adalah kesalahan terbesarmu seumur hidup. Seluruh badan Paman Zi tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras bagai besi yang dihancurkan. Badan Paman Zi tiba-tiba bertambah tinggi dan bertambah besar. Dia seperti berubah menjadi orang lain dalam sekejap. Paman Zi yang terlihat tua dan sulit berbicara tadi sudah menghilang, tergantikan oleh pria paruh baya yang tampan berumur 40-an tahun. Paman Zi. Sun Dahua tercengang melihatnya. Dari dulu dia tidak pernah melihat Paman Zi semuda ini, jauh lebih muda dari dirinya. Beberapa petinggi lainnya juga terkejut. Sebenarnya trik apa yang digunakan oleh Paman Zi sampai dia bisa berubah wujud seperti ini? Keriput di mukanya bahkan sudah menghilang. Aku hari ini menunjukkan wujud aslinya karena sudah terpaksa. Aku sudah bertahun-tahun berada di keluarga Sun untuk melindungi Tuan dari ancaman pembunuhan beberapa kali, walaupun aku sudah berumur 50 tahun, tapi suara dan mukaku masih muda. Aku kurang lebih sudah membalas semua kebaikan keluarga Sun terhadapku. Setelah aku membunuh Qin Lang, aku akan pergi meninggalkan keluarga Sun. Setelah bicara,
kedua mata Paman Zi tiba-tiba terbuka lebar, tatapan yang tadinya gelap seketika menjadi bersinar dan ganas. Pemuda, seharusnya kamu memiliki masa depan yang cerah. Dengan kemampuanmu seperti ini, kamu pasti bisa memasuki tingkat alam dewa dengan mudah, tapi kamu malah datang mencari masalah denganku. Bagus, aku hari ini akan membunuhmu, sebagai pengorbananku yang terakhir untuk keluarga Sun. Omong kosongmu terlalu banyak. Tatapan Qinlang menjadi ganas, ada cahaya putih yang melesat dari tangannya, membentuk cahaya pisau yang terbang ke arah ke Paman Zi. Qinlang sama sekali tidak menyangka ada seorang master transmigrasi yang bersembunyi di keluarga Sun. Perlu diketahui semua master di Tiongkok pasti memiliki posisi yang tinggi dan bisa melawan segalanya, tapi Paman Zi di depannya ini rela menjadi budak untuk keluarga Sun. Sun Dahua beberapa tahun ini sudah melakukan banyak kejahatan. Ada banyak musuh yang berencana membunuhnya, tapi Sun Dahua tetap selamat. Ini semua pasti karena adanya perlindungan dari master transmigrasi ini. Di hadapan seorang master transmigrasi, pembunuh seperti apapun tidak ada gunanya. Contohnya adalah Zhan Wuya yang bisa membunuh siapapun, tapi dia bertemu dengan Qinlang. Qinlang sama sekali tidak merasa takut. Cahaya pisau berwarna putih memotong sofa dan pajangan lain di dalam aula besar menjadi dua. Ada dua petinggi grup Dahua yang tidak sempat menghindar. Pinggangnya juga terbelah menjadi dua bagian. Memadat seperti pisau, aku juga bisa, ucap Paman Zi. Kemudian dia maju satu langkah, mengulurkan tangannya. Ombak cahaya berwarna hitam menyelimuti seluruh aula. Ombak cahaya hitam itu tajam bagai pisau, menghisap beberapa petinggi grup Dahua, dan semuanya seketika berubah menjadi abu. Paman Zi sepertinya sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah sikap seorang master. Dia hanya membalas orang yang baik terhadap dirinya, tapi dia sama sekali tidak mempedulikan nyawa orang lain. Kamu tidak bisa menghindarinya, berarti itu sudah takdirmu. Cahaya hitam datang menyelimuti Qinlang. Qinlang mengeluarkan cahaya pisau putih dan berteriak, hancur. Cahaya pisau tersebut seketika membesar, membelah semua barang dan orang yang ada di dalam aula menjadi dua, termasuk Sun Tianheng dan Sun Tianyao. Suara teriakan yang mengerikan memenuhi aula. Perubahan keadaan di sini terlalu cepat. Semua orang tidak sempat menghindar, hanya dalam sekejap belasan orang sudah mati. Sementara Qinlang tetap melancarkan cahaya pisau putihnya ke arah Paman Zi dengan tenang. Sehebat ini. Muka Paman Zi sedikit berubah. Cahaya hitamnya sudah mengelilingi Qinlang, tapi cahaya pisau milik Qinlang membelahnya sehingga dia tidak terluka sama sekali. Ini menandakan apa? Ini menandakan kemampuan Qinlang berada di atasnya. Jangan-jangan dia adalah master alam dewa. Paman Zi tercengang, tidak berani membayangkannya lebih lanjut. Bab 463. Hanya kamu dan aku orang yang paling hebat di dunia. Bagus, coba tahan seranganku yang satu ini. Paman Zi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kedua tangannya berubah menjadi cakar. Ombak cahaya hitamnya dikumpulkan di tangannya, berubah menjadi seekor harimau yang sedang berteriak. Muka Qinlang sedikit memberat melihat keadaan ini. Harimau hitam ini memiliki taring dan cakar yang tajam, seperti harimau asli, bahkan jauh lebih hebat dari harimau asli. Bisa merubah energi sejati menjadi seekor monster merupakan kemampuan yang sangat hebat, dan yang lebih penting adalah saat energi sejati pada akhirnya mulai menghilang, wujud monsternya menghilang, maka ledakan yang dihasilkan tidak ada bedanya dengan ribuan ton bom. Di saat itu semua orang pasti akan hancur berkeping-keping oleh energi sejati. Ini, serang, teriak Paman Zi. Harimau hitam itu tiba-tiba terbang ke arah Qinlang dengan muka yang ganas, sementara Qinlang juga berteriak, hancur. Tangan Qinlang seperti sedang mengangkat barang ribuan ton. Cahaya pisau putihnya yang diselimuti oleh kabut langsung memotong leher harimau sehingga kepala harimau tersebut terjatuh dari udara. Qinlang terbang melempar kepala harimau yang terbentuk dari cahaya hitam tersebut keluar rumah. Kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras dari luar. Angin besar berhembus ke dalam rumah seperti badai, membuat seluruh rumah bergetar. Semua jendela hancur, tembok retak,
rumah mewah yang terkenal akan kemewahan dan kekokohannya ini hancur begitu saja, seperti dibom oleh pesawat perang. Semua petinggi grup Dahua langsung mati mengenaskan, tapi masih ada satu orang yang mengeluarkan teriakan kesakitan. Orang ini pasti masih hidup. Orang ini adalah Sun Dahua. Muka Sun Dahua terlihat kesakitan. Satu kakinya tertimpa batu besar yang jatuh dari atas. Dia bisa tidak mati karena saat harimau hitam meledak, Paman Zi melindunginya dari depan sehingga dia berhasil menghindari ledakan tersebut. Qin Lang, rumah ini terlalu kecil. Lebih baik kita bertarung di luar saja. Hahaha. Paman Zi membalikkan badannya, keluar dari reruntuhan aula. Qin Lang mengerutkan alisnya, mengikutinya dari belakang. Paman Zi ini adalah master transmigrasi, bukan orang biasa, jadi harus dibunuh. Kalau dia suatu saat mau membalas dendam, Qin Lang tidak takut, tapi Zhong Yu, keluarga Qin, beserta semua orang yang dekat dengannya mungkin akan bahaya. Beberapa hari lalu kebaikan dirinya hampir membuatnya kehilangan ibunya. Hari ini dia tidak akan melunak lagi. Qin Lang sama sekali tidak melihat Sun Dahua. Setelah dia mengatasi Paman Zi, dia bisa membunuh Sun Dahua kapanpun. Paman Zi di tengah kegelapan berdiri melipat tangannya di belakang punggungnya, berkata dengan datar. Sekarang di Tiongkok mungkin hanya kamu seorang yang bisa bertarung melawanku, selain kita berdua. Di Amerika Utara juga ada seorang master. Dulu kami berdua pernah bertarung sebanyak 300 kali, tapi tetap tidak ada pemenangnya. Orang ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Aku sudah belasan tahun tidak bertemu dengannya. Sekarang dia pasti sudah mencapai tingkat puncak. Mungkin jaraknya dari alam dewa sudah tidak jauh lagi. Kamu dan dia juga tidak berbeda banyak. Suatu hari nanti bukan tidak mungkin kamu bisa melebihinya. Amerika Utara. Qin Lang mengangkat matanya. Maksudmu Zhan Wu ya? Dia sudah lama mati di tanganku. Majikanmu yang licik itu memangnya tidak memiliki rekamannya. Kamu bilang apa? Muka Paman Zi seketika berubah. Di rumah yang terletak tidak jauh dari rumah Dahua, terdapat acara perkumpulan yang dipenuhi orang yang memahami kota Yan, pasti mengetahui di dalam rumah yang luas ini terdapat orang yang sangat disegani di Tiongkok, keluarga Song Siyun. Sebelum ini Song Siyun sedang menjalani pelatihan tertutup. Hari ini adalah harinya dia menyelesaikan pelatihannya. Orang-orang hebat di dunia bela diri di kota Yan datang berkumpul di rumah Song Siyun untuk memberi ucapan selamat. Ayah, setelah melewati pelatihan tertutup kali ini, ayah seharusnya sudah mencapai tingkat master, ucap Song Xiaoyu sambil memegang gelas anggurnya. Haha, memangnya menjadi master sangat mudah. Seorang pria tua berbaju tradisional tertawa terbahak-bahak, tatapannya bercahaya, seperti seorang pria yang tangguh. Jarang orang yang bisa mencapai tingkat master, walaupun Tiongkok besar, tapi jumlah master bisa dihitung dengan jari. Contohnya Xiang Feilong, kemampuannya sangat hebat, namanya terkenal di kota Yan. Dia adalah orang yang sangat disegani. Kalau aku mencapai tingkat master, aku pasti bisa mengalahkan sebagian besar orang di Tiongkok. Walaupun menghadapi Xiang Feilong, aku juga pasti mau beradu dengannya. Setelah beberapa saat, Song Siyun berkata lagi, walaupun kali ini aku belum menjadi master, tapi tenaga dalamku sudah mencapai puncaknya. Satu langkah lagi aku akan menjadi master. Pendekar dengan tingkat puncak yang biasa pasti tidak bisa menahan seranganku. Xiang Feilong kalau bertemu denganku juga pasti tidak akan berani meremehkanku. Xiang Feilong, ayah, apakah dia orang yang memiliki julukan master nomor 1 di Tiongkok itu? Xiang Feilong sepertinya akhir ini dikalahkan oleh seorang pria muda. Kakinya juga dipatahkan. Sekarang dia sedang menutup dirinya di rumah untuk mengobati lukanya. Ucap Song Xiaoyu. Oh, ada kejadian seperti itu. Muka Song Siyun sedikit berubah. Pria muda. Walaupun kemampuan Xiang Feilong sedikit dilebih-lebihkan, tapi dia tetaplah seorang master. Orang seperti apa yang bisa mengalahkannya? Beberapa hari aku berlatih, tidak disangka ada seorang pria muda sehebat ini. Benar, berita ini sudah tersebar kemana-mana. Keluarga Xiang akhir-akhir ini sangat diam, juga tidak terdengar ada
Rencana untuk balas dendam, semua orang bilang, keluarga Siang hanya mau menenangkan suasana, juga tidak mau membahas asal-usul pria muda tersebut. Apakah mereka takut? Song Siyun merasa tidak masuk akal. Keluarga Sun di sana bagaimana? Tanya Song Siyun tiba-tiba. Ayah, Sun Dahua sudah memegang kendali untuk menyerang keluarga Qin. Mungkin serangan berikutnya akan semakin besar. Keluarga Sun sudah bekerja sama dengan beberapa keluarga lainnya seperti keluarga Lu dan keluarga Chang. Dia juga sudah menyuruh orang untuk datang ke sini, tapi karena ayah masih melakukan pelatihan tertutup, jadi aku juga tidak menyatakan apa-apa. Kurasa berada di posisi netral paling menguntungkan untuk kita. Kalau ada pihak yang terlihat jelas sudah berada di atas angin, kita baru mendukungnya. Niat Song Xiaoyu sangat jelas, dia hanya memikirkan keuntungan, hanya berpihak pada yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Ya, benar, rumah kita tidak jauh dari rumah keluarga Sun, kita cukup mengawasinya saja. Song Siyun baru menyelesaikan pelatihan tertutupnya, jadi dia sedang sangat bersemangat, juga sangat tertarik terhadap pertarungan antara keluarga Sun dan keluarga Qin. Duar. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dari rumah keluarga Song bagian utara. Seperti gempa bumi, Song Xiaoyu terkejut. Dia langsung melihat ke arah sana dengan teleskopnya. Mukanya seketika berubah. Ayah, cepat lihat. Song Siyun maju beberapa langkah. Dia adalah orang bertingkat kekuatan batin. Penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Setelah menolak teleskop yang diberikan oleh Song Xiaoyu, dia melihat ke arah sumber suara barusan. Ternyata di sana adalah rumahnya Dahua. Terdapat dua bayangan orang yang sedang menyerang satu sama lain. Ini pertarungan antara master. Song Siyun melamun melihatnya, seperti sedang melihat hantu. Bab 464. Menghabisi keluarga Sun. Sekarang Qin Lang dan Paman Zi lagi-lagi bertarung. Kemampuan Paman Zi tidak sehebat Zhang Wuya di halaman rumah Dahua yang luas ini. Seluruh badan Paman Zi diselimuti oleh cahaya hitam yang bisa berubah wujud menjadi sejumlah pisau tajam yang dilancarkan ke arah Qin Lang. Kalau bukan karena merasakan badan Paman Zi pernah terluka berat dan masih belum sembuh, mungkin dia sekarang sudah berada di puncak transmigrasi. Hanya saja, walaupun kemampuan Paman Zi sudah mencapai puncak, tapi pria sehebat Zhang Wuya saja bisa mati di tangan Qin Lang, apalagi Paman Zi. Duar. Seperti ada bom yang terjatuh ke atas tanah kosong ini, sehingga asap dan debu bertebaran ke berbagai arah. Qin Lang berteriak, potong. Terdapat cahaya pisau berwarna kuning bagai petir yang melayang di udara. Pisau yang memiliki panjang belasan meter ini mematahkan cahaya hitam dari Paman Zi. Semua benda yang dilewati oleh cahaya pisau ini akan terbelah menjadi dua. Walaupun pisau ini sangat menakutkan, tapi Paman Zi tiba-tiba melipat kedua tangannya, menghasilkan satu aliran udara yang bisa menghalangi serangan pisau Qin Lang ini. Walaupun pisaunya tajam, tapi Paman Zi tetap bisa menghindarinya. Aku percaya pisau itu memiliki kemampuan untuk membunuh Zhang Wuya, ucap Paman Zi. Tiba-tiba dia melompat menjauh 10 meter, mukanya terlihat sangat berat, sepertinya dia memiliki niat untuk kabur. Memangnya kemampuan Zhang Wuya bisa dibandingkan denganmu? Qin Lang tertawa sinis, tiba-tiba dia melipat kedua tangannya lagi. Kali ini cahaya pisau lagi-lagi membesar, ujung pisau bersinar terang. Sekarang Qin Lang terlihat seperti dewa langit yang menakutkan. Paman Zi tidak berani lengah. Dia menyelimuti badannya dengan cahaya hitam yang tebal, seperti sedang memakai baju zirah. Bahkan tiba-tiba ada tameng kuno yang muncul di tangannya. Tameng ini melindungi seluruh badan Paman Zi rapat-rapat. Tidak berguna, Paman Zi, kamu pasti akan mati. Qin Lang tiba-tiba melempar pisau panjang di tangannya ke atas langit, kemudian pisau tersebut terjatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Duar. Paman Zi sama sekali tidak menyangka cahaya pisau itu akan menusuknya dari atas langit. Pisau tersebut langsung menusuk dada Paman Zi, membelah badannya menjadi dua bagian. Suasana kembali menjadi hening. Di sisi satunya, Song Siyun dari tadi sudah berlari keluar dari rumahnya.
dia mau melihat pertarungan antar master seperti apa, tapi dia hanya bisa melihat bagian akhirnya saja. Di depannya terdapat pria muda tampan yang terlihat santai dan tenang, seluruh badannya diselimuti dengan cahaya putih, seperti seorang dewa. Qin Lang sama sekali tidak peduli. Melihat Song Siyun yang melamun, dia memasuki rumah keluarga Sun dengan santai. Sekarang Sun Dahua sedang berusaha memindahkan batu besar yang menekan kakinya. Di dekatnya terdapat ponsel yang dari tadi terus berbunyi. Sun Dahua berusaha memindahkan batu besarnya sambil berusaha meraih ponselnya itu, tapi di saat dia sedang berusaha keras, tiba-tiba dia melihat Qin Lang yang sedang menatapnya dengan datar. Master Qin, kali ini keluarga Sun sudah melakukan kesalahan, semoga Anda bisa memaafkan saya, kedepannya saya pasti akan setia dengan Anda, saya rela melakukan apapun untuk Anda. Keluarga Sun memiliki sedikit kemampuan finansial dan bela diri. Kalau Anda bisa memaafkan saya, seluruh keluarga Sun akan menjadi milik Anda. Sun Dahua memang merupakan pria yang tangguh, walaupun dia berada di posisi sulit sehingga dia harus meminta ampun pada Qin Lang, tapi dia juga tetap licik. Di satu sisi dia menggoda Qin Lang dengan uang, di satu sisi dia mau mengancam Qin Lang diam-diam, berharap Qin Lang bisa takut dengannya. Hehe, keluarga Sun. Qin Lang tersenyum meremehkannya, walaupun keluargamu kaya dan hebat, memangnya kamu bisa berbuat apa terhadapku? Qin Lang melipat kedua tangannya di belakang, langkah demi langkah mendekati Sun Dahua. Dari ketinggian dia melihat pria yang mau memperebutkan tahta dengan keluarga Qin. Idola banyak orang muda ini sekarang harus menundukkan kepalanya di depan dirinya. Kalau kamu membunuhku, keluarga Sun tidak akan memaafkanmu. Sun Dahua seperti mau menangis. Walaupun Sun Dahua tidak memahami bela diri, tapi dia bisa merasakan niat membunuh dari dalam badan Qin Lang. Kedua mata Qin Lang itu sangat datar, sangat tajam, sepertinya niat membunuhnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Barusan yang meneleponmu itu pasti Sun Tiancheng kan, anakmu yang bodoh itu. Qin Lang menendang ponselnya yang dari tadi berbunyi. Seketika ponselnya hancur berkeping-keping. Kamu tenang saja, sebentar lagi dia akan menemanimu pergi ke neraka. Bukan hanya Sun Tiancheng, tapi semua orang dari keluarga Sun akan menemanimu ke neraka karena keputusanmu yang salah. Apa? Kamu bilang, apa? Sun Dahua tercengang. Orang yang mau membunuh ibuku, maka seluruh keluarganya harus mati. Tidak bisa dimaafkan. Teriak Qin Lang, suaranya tidak begitu keras, tapi tembok di sekitarnya bergetar beberapa kali. Qin Lang menusuk dada Sun Dahua dengan cahaya putih. Sun Dahua mati seketika. Di sisi satunya, di Hotel Shangri-La Jalan Kaiksuan. Tiancheng, setelah malam ini berlalu, mungkin keluarga Sun akan menjadi keluarga terbesar di dunia. Nanti tolong jaga beberapa temanmu ini ya. Mudah. Sun Tiancheng sudah meminum banyak anggur merah. Sama seperti ayahnya, dia juga terlihat sangat bangga atas keberhasilannya. Sun Tiancheng yang masih muda tapi terlihat berpengalaman ini sebenarnya baru berumur 20-an tahun, tapi sudah terlihat seperti orang berumur 40-an tahun. Tuan Muda Sun, keluarga Sun kali ini sangat sukses, bahkan keluarga Qin yang disegani itu dibuat takut oleh kalian, kurasa. Keluarga Qin pasti akan hancur dan tidak bisa bangkit lagi, jadi sudah pasti hasilnya harus dibagi kepada beberapa keluarga besar, ucap seorang tuan muda lainnya. Dengan semangat, benar, keluarga Qin sebesar ini, mereka yang hanya membantu beberapa kali juga pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hanya ada seorang pria muda yang berbicara apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan melihat pujian basa-basi seperti ini. Tiancheng, sekarang masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Kemampuan keluarga Qin masih belum ditunjukkan sepenuhnya. Jangan terlalu bangga. Dengar-dengar Master Qin yang disegani di Tiongkok itu juga merupakan cucu keluarga Qin, kalian harus hati-hati. Hehe, Master Qin. Sun Tiancheng tertawa sinis, aku tidak pernah bertemu dengan Master Qin ini, tapi tidak perlu khawatir, mulai sekarang tidak akan lagi ada Master Qin di dunia ini.
yang berani bermusuhan dengan keluarga Sun, maka dia akan mati. Semua orang terkejut, Tuan Muda Sun. Akhir-akhir ini semakin angkuh, bisa-bisanya. Dia tidak mempedulikan Qin Lang yang memiliki kemampuan sehebat ini. Bab 465 Dewa. Benar juga, tidak ada salahnya aku memberitahu kalian. Sejak dulu ayahku sudah membuat perjanjian rahasia dengan 3 pemimpin Suesa dan pengurus rumahku Paman Zi. Dengan adanya 4 master, sehebat apapun Qin Lang, dia pasti akan mati. Ucap Sun Tiancheng dengan percaya diri. Suesa. Muka semua orang berubah. Siapa yang tidak tahu kalau Suesa adalah organisasi gelap nomor 1 di Tiongkok? Kalau diincar oleh mereka, semua orang akan bisa kabur dan pasti akan mati, karena mereka akan terus mengikutimu seperti hantu, membuatmu tegang. Tidak ada waktu untuk beristirahat sama sekali. Dulu orang terkaya di Jiangbei, Tuan Ma Yougui, diincar oleh Suesa. Pada akhirnya dia mati di Afrika Selatan. Kalau ada Suesa, maka kurasa Master Qin pasti akan mati. Ucap seseorang. Sepertinya kebangkitan keluarga Sun sudah tidak bisa dihentikan lagi. Semua orang melihat Sun Tiancheng dengan iri. Tuan muda yang tampangnya tidak sesuai dengan umurnya ini kemungkinan besar akan menjadi anak dari keluarga nomor 1 di dunia. Kedudukan sosialnya akan meningkat drastis. Nanti kalau mereka mau bertemu dengan San Xiansheng, mungkin tidak akan semudah seperti hari ini. Hahaha. Sun Tiancheng tertawa terbahak-bahak. Dia dan Sun Dahua sudah menunggu hari ini sangat lama. Akhirnya keluarga Sun akan bangkit. Tapi setelah Sun Tiancheng tertawa beberapa saat, tiba-tiba ada satu cahaya petir yang melewatinya. Mulut Sun Tiancheng terbuka lebar, matanya juga membesar. Dia memegang lehernya sendiri, lalu terjatuh di atas meja makan, tidak bergerak lagi. Sun Tiancheng, Tuan Muda, kamu kenapa? Cepat tolong. Suasana di dalam ruangan menjadi kacau. Semua orang kaget dan bingung. Hanya ada cahaya petir yang melintas sesaat, lalu tidak terlihat apa-apa lagi. Tapi Sun Tiancheng mati begitu saja. Apakah ini berhubungan dengan cahaya petir barusan? Tidak ada orang yang bisa menjelaskannya. Tidak terlihat luka di badan San Xiansheng sama sekali. Tapi dia mati begitu saja. Sementara di saat ini, 3 pemimpin Suesa sedang berjalan di jalan besar di kota Yan. Mereka terlihat terburu-buru seperti sedang mencari jejak seseorang. Angin dingin berhembus. Qin Lang berdiri di depan mereka bertiga. Mereka bertiga langsung berlutut setelah melihat Qin Lang, pemimpin. Ya, kalian jangan mencampuri urusan di kota Yan. Kalian juga tidak boleh menyentuh keluarga Qin sama sekali. Tapi kalau kalian bertemu dengan keluarga Qin, kalian harus melayaninya dengan baik, paham tidak? Iya. 3 pemimpin membungkukkan badannya, lalu membalikkan badannya, menghilang di gelapnya malam. Pemimpin Song Xiyun yang berada di tengah kegelapan kebingungan, dia mengira akan ada pertarungan berdarah antara Suesa dan Qin Lang, tapi tidak disangka malah seperti ini. 3 master yang mampu mengalahkan segalanya ini menghormati Qin Lang seperti itu. Berarti kedudukan Qin Lang. Awalnya setelah Song Xiyun menyelesaikan pelatihannya, dia bersiap-siap untuk mengalahkan semuanya. Bahkan dia memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Sekarang setelah melihat pemuda dari keluarga Qin yang misterius ini, seketika ambisinya menghilang. Dia menyadari dunia ini sangat besar, dirinya hanyalah manusia yang kecil. Bahkan dia merasa dia bisa melihat semua yang terjadi pada Qin Lang ini karena Qin Lang sengaja membiarkan dirinya melihatnya. Dia masih bisa hidup karena Qin Lang tidak ada minat untuk membunuhnya. Setelah Sun Tiancheng mati, kejadian yang sama terjadi berturut-turut, bukan hanya di klub yang besar, di berbagai tempat. Di kota Yan, bahkan di Tiongkok daerah lain juga terjadi kematian yang sangat janggal. Keluarga Sun yang sedang bermain tiba-tiba mati begitu saja di depan kekasihnya, tapi tidak ada luka sama sekali di badannya. Orang-orang hebat dari keluarga Sun yang sedang berusaha untuk mengalahkan Qin Lang mati sekejap di dalam kantor atau di rumahnya. Senior yang tua dari keluarga Sun juga mati di rumahnya saat sedang duduk. Tidak ada pertanda sama sekali. 1 mati, 2 mati, 3 mati, 18 mati.
Orang demi orang dari keluarga Sun mati, tidak ada orang tahu mereka mati karena apa, bahkan orang-orang di sampingnya juga tidak tahu, mereka mati. Tiba-tiba begitu saja, tanpa ada orang yang mendekatinya. Balas dendam untuk ibunya, ini adalah Yanji yang sudah dibuat oleh Qin Lang. Keluarga Sun harus membayar harga yang sangat mahal atas perbuatannya yang sudah melebihi batas. Tidak sampai 3 hari, sudah ada 832 orang dari keluarga Sun yang mati. Hampir seluruh keluarganya sudah hancur. Qin Lang sekarang benar-benar sudah menjadi dewa yang pernah diharapkan oleh Zhang Wuya. Tidak ada orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang mencari masalah dengannya pasti akan diinjak-injak. Kalau keluarga Sun diberi satu kesempatan lagi, apakah keluarga Sun masih berani mencari masalah dengan dewa seperti ini? Tidak ada orang yang mengetahui jawabannya, tapi semua orang tahu keluarga Qin tidak boleh disentuh. Kalau menyentuh keluarga Qin, maka Tuhan juga tidak akan bisa menolongnya. Kalau tidak bagaimana? Mungkin orang-orang dari keluarga Sun mati mendadak dalam beberapa hari. Hanya Song Siyun yang mengetahui amarah Master Qin ini seperti apa karena dia melihat langsung Qin Lang membunuh Paman Zi. Dia sekarang tahu di dunia ini benar-benar ada orang yang seperti dewa yang membuat orang sangat ketakutan. Semua alat teknologi masa kini juga tidak bisa melacak alasan kematian dari 80-an orang ini. Apakah ini yang namanya Master Alam Dewa? Song Siyun sangat patah semangat. Di hadapan Master seperti ini, kamu menyadari kalau dirimu bukanlah siapa-siapa. Semangatmu di depannya hanyalah lelucon. Yang besar, menguasai dunia hanyalah mimpi seorang anak kecil. Keangkuhan Song Siyun menghilang seketika. Dia sekarang merasa sangat bersyukur atas keputusan Song Xiaoyu yang tidak mendukung keluarga Sun. Ini adalah kabar yang paling membuatnya merasa beruntung. Sejak awal keluarga Sun sudah salah. Mereka mengira memiliki relasi dengan pejabat adalah satu kekuatan yang sangat besar. Jadi mereka merasa kemenangan sudah di tangan mereka. Tapi mereka benar-benar meremehkan kekuatan Qin Lang, mengabaikan andalan keluarga Qin yang terbesar, yaitu Qin Lang. Setelah semua orang-orang hebat dari keluarga Sun dibunuh oleh Qin Lang, apakah keluarga Sun masih akan memiliki relasi? Siapa yang masih mau membantu keluarga Sun yang sudah gagal dan hancur ini? Jawabannya sudah terlihat sangat jelas. Beberapa orang dari keluarga Sun yang berada di luar negeri juga sedang berpikir. Sepertinya penyergapan terhadap Zhao Ningning adalah keputusan terbodoh. Angin dingin berhembus, ketenangan kota Yan dipecahkan oleh gelombang yang besar dari dalam. Qin Lang yang sedang berjalan sendirian akhirnya sudah menyelesaikan tugasnya untuk menghancurkan keluarga Sun. Kemudian dia berdiri sangat lama di depan rumah keluarga Sun yang sudah hancur itu. Tiba-tiba dia melihat Song Siyun. Dengan tatapan yang dingin, tidak tahu kenapa, kaki Song Siyun tiba-tiba melemas. Dia berlutut di depan Qin Lang begitu saja. Master Qin, saya bersujud untuk Anda. Song Siyun terlihat sangat hormat. Dia tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Ini adalah bukti kalau dia sangat ketakutan. Dia terus bersujud begitu sama selama belasan menit, tapi dia tetap tidak mendengar suara Qin Lang. Pada akhirnya dia mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Ternyata Qin Lang dari tadi sudah menghilang.